Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Rumah makan Padang boleh sederhana, tapi sistem kasirnya lebih canggih dari yang kamu punya. Jadi kemarin pas aku ke Padang, aku tuh makan siang di sini nih, gulai ikan karang humus. Kalau makan nasi Padang di Padang itu nggak usah ditanya lagi ya, rasa nikmat dan autentiknya. Nah yang bikin aku kaget pas mau bayar, ibunya ngitung-ngitung pakai tekan-tekan doang loh guys. Langsung keluar tuh toh. Nah teman-teman, ini baru masuk ya. Gemes nggak teman-teman? Gemes nggak? Ini namanya Srikaya Jumbo. Srikaya Jumbo, tapi ini yang biasanya impor ini lokal. Tuh cakep kan? Nah, tadi yang mau saja ini harganya agak mehong ya. Harganya di 150.000 saja bagi yang mau saja. Tuh, hampir 1 kilo. Tapi ada juga ya. Pokoknya kita jualnya di atas 500 gram ya, teman-teman. Ini kita biarkan di tempat suhu ruang seperti ini ya 4 hari. Dia empuk, nah itu sudah matang. Ini cepat empuknya ya teman-teman, akan mengalami hitam ya. Kadang-kadang agak ini. Loh, kalau dagangnya mana Bu? Biasanya nggak pernah dipakai. Apa dijual lagi buat beli handphone terbaru? Enggak kok Jen, masih aman. Coba kamu lihat semua selamat. Aku ditagih ya terus pakai apa Jir? Semua orang bikin bandreng atau bakso itu yang adanya kayak gitu. Ya kan, emang kayak gini tahu prosesnya. Dan aku juga tahu loh banyak banget yang komen kayak gini. Minimal pakai sarung tangan. Percayalah guys, ini tuh susah banget kalau pakai sarung tangan. Jadi nggak maksimal prosesnya. Tenang aja, yang nyetak tangannya bersih kok. Karena ada SOP-nya juga. Kayak kukunya harus pendek, harus sering-sering cuci tangan, dan tidak boleh menyentuh barang atau apapun itu ketika sedang proses pencetakan. Dan selain proses ini, semua proses pakai sarung tangan kok. Kayak proses pemotongan, makan makanan yang ada di kulkas aja. Oh, oke, let's go, kita ukur kulkasnya ya. Sebelum ke kulkas, bubuk laci dulu yang mau ngambil ramen aja. Terus di kulkas depan nemu topoki, ambil tepung di kulkas belakang ya. Soalnya Oh, merahnya kurang tapi dia manis. Oke. Coba yang satu. Oke. Kita cobain guys. yang di Jepangnya langsung rasanya kayak gimana ya? Jadi kalau kemarin aku coba bikin sendiri, kali ini bener-bener asli Jepang. Ohakuto asli Jepang. Jadi kemarin di Jepang aku beli ini di supermarket, satu kotak ini. Peran dinasti Jayabaya dan Ratu Asia. Kali ini kita bahas perang dinasti terkuat di Banten. Sebelumnya gue udah bahas perang dinasti Dimyati dan sejarah Padang Banten, yaitu BB Hasan Sadiq, ayah dari Ibu Arthur. Gue bisa klik daftar putar atau cari video ini benar gue ya. Nah, salah satu alasan tingkat kesehatan di Banten dari begitu rendah karena banyaknya teman-teman kasus korupsi di bidang kesehatan. Salah satunya kasus Bu Abdul yang dulu tertangkap korupsi alat pengadaan kesehatan Banten sampai kasus mobil KFD. Di sisi lain, dinasti Buatet itu lagi sibuk banget nih perang sama dinasti lainnya. Salah satunya adalah dinasti Mulia di Jayabaya dari tahun 2011. Bukan cuma bertarung dalam ranah politik, tapi juga bertarung dalam korupsi dan saling adu kekuatan teman-teman. Bukan cuma dinasti Jayabaya aja yang ramai korupsi, tapi dinasti Jayabaya juga sempat ramai teman-teman. Terus sempat ada kasus di mana 4,5 miliar akan nama jarak dan kasus korupsi RSUD Aji Darmo. Dan sampai saat ini pun kedua dinasti itu masih kuat loh. Keturunan Jayabaya yaitu sekarang anaknya Binti Oktavia Jayabaya yang ini Bupati Lebak, dan keturunan dari Bu Atut Ibu Bayini Bupati Tangsel yaitu adik ipar dari Bu Atut, dan Pak Andika Hazrufi Wakil Gubernur Banten. Ya, dilihat teman-teman poin Dimyati dibandingkan udah mulai kecil nih bau-baunya karena anaknya sekarang jadi anggota DPR, kemungkinan besar bakalan nerusin ibunya. Nah, kalian punya pendapat boleh gabung di komentar. Peran dinasti Jayabaya dan Ratu Asia. Kali ini kita bahas perang dinasti terkuat di Banten.
Hari Raya Waisak mulai dilaksanakan di Candi Borobudur yang hanya diikuti oleh umat Buddha di sekitaran Candi Mendut dan Yogyakarta. Kemudian di tahun 1953, Hari Raya Waisak dirayakan secara nasional. Mulai saat itu, perayaan Waisak nasional pertama di Candi Borobudur ini dihadiri duta-duta besar Asia Tenggara dan terus diselenggarakan di Candi Borobudur setiap tahunnya. Langkahku yang ingin merasakan suasana Hari Raya Waisak di Borobudur sekarang tidak perlu soal transportasi karena sudah adanya konektivitas transportasi. Hal ini terwujud berkat adanya upaya Lering Abon, kapasitas 3 kilo. Curiosidades aleatórias. Sebelumnya dikenal dengan nama Negeri Timur. Negeri tersebut kaya akan tambang emas dan minyak. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang belum mempunyai permaisuri. Seluruh keluarganya gelisah, mengingat usia raja semakin bertambah, namun belum juga memiliki permaisuri. Pada suatu hari, salah satu pembantunya memberitahukan bahwa ada seorang putri cantik dari negeri barat bernama Putri Pinang Masak. Yang mulia, saya mendengar bahwa di negeri barat sana ada seorang putri yang cantik jelita. Siapa namanya? Namanya adalah Putri Pinang Masak, yang mulia. Ia memiliki nama Putri Pinang Masak karena mempunyai kulit yang putih dan sedikit kemerah-merahan. Mendengar berita tersebut, raja menyuruh utusannya untuk segera pergi ke negeri barat untuk menyampaikan ke Ibu Tina udah gak ada, Bu. Ayo, Bu. Bu, ini masih kaget kenapa dia bisa tidur selama itu. Tapi pas dengar ini, dia makin kaget lagi. Akhirnya Bu Nur ikut warga ke rumah Bu Tina. Pas Bu Nur terus dengan kondisi sedih campur bingung, Bu Nur ini nyamperin suami Ibu Tina. Bu Nur nanya kenapa Bu Tina bisa kayak gini. Di situ Bu Nur gak bisa nahan air matanya. Suaminya Bu Tina ini bilang, jadi semalam pas Bu Tina tidur di kamarnya, saya masih nonton TV di luar. Kira-kira jam 1 malam, saya ngantuk. Terus saya mau tidur. Pas saya buka kamar, ada sosok perempuan, mukanya muka manusia, rambutnya panjang, tapi badannya cuma organ tubuhnya aja. Lagi terbang muterin Bu Tina sambil gigit organ kayak jantung gitu di mulutnya. Saya kaget banget pas sosok itu lihat saya, dia langsung terbang tembus keluar rumah. Di situ saya lihat istri saya udah gak bernyawa, darahnya ngalir terus dari tubuhnya. Itu tuh sosok makhluk yang terbang pas hari menjelang maghrib untuk membunuh organ tubuh manusia, dan cara sosok itu ngambil organ tubuhnya itu dengan ngisep darahnya dari tubuhnya, terus diambil organ yang dia mau. Terus setelah ngobrol sama suaminya, Bu Nur ikut mandiin jenazah Bu Tina dan ikut makan Bu Tina. Setelah dari makam, Bu pulang ke rumah untuk bersih-bersih dan mandi. Sekitar kayak jam 3 sore, pas Bu Nur lagi nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba ada yang ngetok dari pintu luar. Pas diintip dari jendela, gak taunya itu Pak Burhan. Bu Nur langsung bukain pintunya dan bilang ke Pak Burhan kalau Bu Tina tuh udah gak ada. Terus Bu Nur ceritain apa yang diceritain suami Bu Tina. Tapi anehnya, di situ Pak Burhan tuh gak terlalu kaget dan lebih ke alihin pembicaraan. Bu Nur merasa bingung kenapa Pak Burhan gak kaget. Tapi pas Pak Burhan bilang ke Bu Nur tentang bisa melihat anaknya, Bu Nur langsung ke distrak dan langsung semangat untuk mau lihat anaknya. Akhirnya Pak Burhan bilang ke Bu Nur, oke Bu, jam 8 malam nanti Bu Nur masuk ke kamar, terus jangan lupa kunci kamarnya. Setelah dikunci, nanti Ibu tidur kayak biasa aja. Nanti saya lupa. Kayak kekangenannya dia selama itu terobat gitu loh. Tapi tiba-tiba di saat lagi lihat anaknya, itu jatuh kenceng banget ke tanah. Bener-bener kayak dari langit jatuh ke bawah gitu loh. Kenceng banget. Terus penglihatan dia tuh hilang. Dan dia merasa dia dipukulin orang-orang. Jadi ternyata Bu Dewi, Pak Burhan itu emang gak bohong bilang ke Bu Nur kalau dia tuh bisa bikin Bu Nur melihat anak-anaknya. Tapi satu hal yang gak diceritain Pak Burhan adalah Pak Burhan bikin Bu Nur jadi ponggo. Dan yang ngambil jantung Bu Tina pada malam itu sebenarnya adalah Bu Nur yang lagi jadi ponggo. Jadi biasanya itu
sosok Ponggo itu tuh manusia, tapi kadang manusianya itu nggak sadar kalau dia itu lagi jadi Ponggo, karena biasanya Ponggo itu beraksi pas manusianya lagi tidur terlelap. Nah, kenapa dia jatuh? Itu ternyata karena pas Ponggo lagi terbang mau ke rumah anaknya. Ada warga yang lihat dan warga itu langsung pukul sapu lidi ke tanah sebanyak 3 kali untuk bikin Ponggonya itu jatuh. Dan itu udah pasti banget langsung gak pas jatuh. Nah, kenapa Pak Burhan selalu bilang untuk ngecek itu? Karena kalau misalnya ada orang yang masuk ke kamarnya dan menganggap mantan narapidana, ya, Anda langsung dipekerjakan pondok pelita. kita Dulu USG Forti buat Joni nggak dilakuin, sayang uangnya. Sekarang USG kuda dokternya didatengin langsung dari Semarang. Sebenarnya lebih sayang anak atau kuda sih? 3 minggu lalu Ida manggil dokter Lisa ke rumah buat USG kuda-kuda kami. Dikawinkan Februari lalu. Dari postur dadanya milik kami hamil. Tapi kalau belum cek lagi tidak tahu pasti ini gemuk hamil atau kebanyakan makan ya. Mau USG bawaannya tegang, penasaran hamil nggak ya? Alihkan pikiran dulu deh dengan baca visual novel. Kan ini namanya bibit madu, karena belinya di supermarket kalau di kampungku. Ini yang bikin aja, ada bibit madu, ada bibit madu, dan bibit aja. Harganya sekitar 16.000, isinya 4. Dan saja ya saya. Ini itu teman-teman berbeda kasta dengan jeruk dan buah-buah lainnya. Dulu kalau di kampung ya, waktu kecil masih tahun kalau aku curi jeruk dikejar-kejar sama yang bentuknya. Tapi kalau oma itu curi bebek dan toko, walaupun naik-naik, menek-menek atau sekolah, ada bocah-bocahnya adalah bocahnya nggak apa yang punya bentuknya nggak apa-apa, bisa di sini. Mau yang warna kayak atau masih yang warna hijau-hijau, itu tuh nggak masalah. Makanya aku tuh yang makanya 2.500.000, kategori 2 dijual seharga 1.200.000, dan kategori termurah ini kategori 3 ini dihargai senilai Rp600.000. Dan bagi pemirsa yang sudah berhasil mendapatkan tiket Laga Persahabatan Indonesia melawan Argentina, dan tentunya selamat bisa menonton pada tanggal 19 Juni 2023, dan jangan lupa untuk menukarkan tiketnya nanti dengan gelang yang akan diberikan sebagai tanda ataupun bukti untuk menonton sesuai dengan kategori yang sudah dipilih. Dan sebagaimana informasi yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk pembelian tiket perdana pada hari ini 5 Juni 2000 Lagi ke daerah Jakarta Barat, masnya bisa tolong. asal dan itu selain ada khusus untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir pada tanggal 12 April tahun 1912 di Yogyakarta dengan tapi kami tidak akan membuat kotor tangan kamu. Lebih baik kau dikeluarkan dari sekolah ini. Jikapun kamu mau menyebarkan berita ini, tidak akan ada yang mempercayaimu karena kau tidak ada bukti apapun. Banyak bela sudah dirasuki arwah kita. Hanya saja arwah kita tertinggal lagi seperti bela. semua sekolah ini telah mendengar ucapan kalian. Semua isi sekolah mendengar perbincangan mereka yang secara tak langsung menjadi sebuah bukti. Bahman dan kepala sekolah pun dipenjara. Suatu hari, Rati, keponakan Paman, mencenguk mereka berdua. Ketika mereka berhadapan dalam ruang kunjungan, tiba-tiba Rati mengeluarkan kata dan menembak mereka dengan brutal. Sebelumnya, setelah kita berhasil membuka kejahatan Paman dan kepala sekolah melalui badan bela, diam-diam memanfaatkan bela untuk membawa bantu semua ke rumah Rati. Rati yang tidak berprasangka pun terjebak sehingga kita bisa merasukinya dan melampiaskan dendam. Tapi Perseteruan dinasti Ratu Atut dengan Iswediskan. Allahu Akbar.
adalah sejarah baru lahirnya bangsa Indonesia. Penjajahan yang lama terjadi di negeri ini masa kemerdekaan inilah terjadinya suatu tragedi yang dikenal sebagai tragedi masa bersiap. Awal mula tragedi tersebut ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Belanda sendiri tidak mau mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda merasa ia masih berhak atas Indonesia. Bahkan pada Oktober 1945, pemerintah Belanda menempatkan Letnan Jenderal Ludwig di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, yang membuat rakyat Indonesia semakin tersulut mengarah. Kekacauan ini awalnya terjadi di daerah Depok, karena di daerah Depok banyak ditinggali orang-orang Belanda. Yang menyebar ke seluruh Indonesia, kelompok-kelompok ini mengatasnamakan kelompok rakyat. Kekacauan tersebut tidak dapat dihindari, sedikitnya puluhan ribu orang menjadi korban. Orang-orang Belanda yang diusir tidak hanya orang-orang Belanda, etnis Eropa, etnis Cina, Maluku, dan peranakan Indo-Belanda pun tak luput menjadi korban. Kejadian miris yang selalu terjadi di negeri ini, di mana ada kerusuhan, orang-orang tak bersalah selalu menjadi korban. Dan jika kejadian ini tidak pernah terjadi, Indonesia akan semakin beragam. Emangnya ada ya? Kemeja adikku sih. Semangka ini lumayan juga. Wah, yang ini juga lumayan. Semangka ini sudah pasti manis. Ini dong, semangka yang kuping. Wan, kamu kenapa datang? Pelankan suaramu. Jika aku tidak datang, kamu akan ditangkap. Pelankan suaramu. Kita petik satu lagi lalu pergi. Kali ini jika sampai ketangkap olehku, habislah kamu. Anak cepat. Semangka yang kita tanam lumayan juga ya. Sudah. Kupas dulu kulit semangkanya. Potong-potong. Kupas daging buahnya. Potong-potong. Daging semangka yang bagus kan mau dimakan, malah makan kulitnya. Mau buat yang gak enak apa lagi? Dengan siapa kamu? Kalau udah jadi gak usah makan. Kan gak usah makan daging sapi yang busuk. Aku juga gak sudi. Beras kelebihan airnya. Tuang ke dalam wajan. Panaskan dengan api kecil hingga mengental. Matikan api dan terus diaduk. Aduk sampai seperti ini sudah bisa. Buat minuman juga. Bumbunya cuma racik aja. Jangan mulai yo ke pasar. Ketagihan wedang ya dikit bubur-bubur teh. Kayak medek jahe. Leja. Le. Lejua. Le. Leja. Leja. Pokoknya kayak bengok-bengok, kayak celuk-celuk nih. Leja. Sodor, nek. Iya, sodor, nek. Interview. Ora iso le lakaku. Ora iso le. Nah, P2. P2 P1. Nyapo. Ayo. Apa? Hah? Iya. Sayur apa yang kedatangannya ditunggu-tunggu banyak orang? Sayur lontong, sayur Coldplay. Ini siapa? Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.